Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Apakah ada yang sakit? Yang tidak hadir siapa? Oh, alhamdulillah kalau sehat semua dan masuk semua. Nah, sebelum mulai pelajaran, apakah kalian tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, kita belajar pesawat sederhana. Nah, ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Baik, kalau belum tahu, mari kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah suatu alat yang untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, pesawat sederhana ini ada 4 macam. Yang pertama, tuas atau penungkit. Kedua, bidang miring. 3, katrol. Dan yang keempat roda berporos. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang tuas atau penungkit. Tuas atau penungkit. Nah, tuas disebut juga dengan penungkit. Nah, penungkit merupakan salah satu alat yang membantu kita untuk mencabut atau mengangkat suatu benda. Nah, tuas atau penungkit ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tuas kelas pertama. Tuas jenis yang kedua yaitu tuas kelas kedua. Nah, tuas yang ketiga yaitu jenis tuas kelas ketiga. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis tuas. Nah, jenis tuas kelas pertama yaitu di mana titik kuasa, titik tengah, dan titik tumpu. Nah, titik tumpunya ini berada di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik beban. Nah, contohnya itu misalnya jungkat-jungkir, gunting, palu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contohnya itu seperti gerobak dorong, pembuka botol, dan pemecah biji. Nah, tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga ini kuasa posisinya berada di titik tumpu dan titik beban. Nah, contohnya itu seperti lengan mengangkat botol dan penjepit. Nah, dan selanjutnya yaitu materi tentang pesawat sederhana bidang miring. Nah, pesawat sederhana bidang miring yaitu suatu pesawat atau suatu alat yang digunakan untuk memindahkan posisi benda dengan lintasan yang miring. Nah, dengan menggunakan bidang miring itu dapat mempermudah kita untuk memindahkan suatu benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, artinya gaya yang kita keluarkan itu lebih kecil. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 6 hal yang perlu kita ingat tentang tuas. Tuas termasuk pesawat sederhana loh. Alasannya, tuas dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Teman-teman, tahu tidak tuas itu apa? Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Tuas dikenal juga dengan nama pengungkit. Kira-kira bagaimana ya prinsip kerja tuas? Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan 3 titik, titik beban, titik tumpu, dan titik gaya. Teman-teman, apa saja ya macam-macam tuas? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Disebut tuas golongan 1 jika posisi titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa.
Contoh golongan ini antara lain gunting, tinggis, jungkit, dan pencabut paku. Jika posisi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka disebut tuas golongan 2. Contoh golongan ini antara lain angkong, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri. Sedangkan disebut tuas golongan 3 jika posisi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh sekop. Sekop digunakan untuk memindahkan pasir. Apa saja keuntungan menggunakan tuas ya? Keuntungan dengan menggunakan tuas antara lain untuk memudahkan pekerjaan, menghemat tenaga, dan untuk menghemat waktu. Teman-teman, bagaimana ya penerapan prinsip tuas pada teknologi? Penerapan prinsip tuas dalam teknologi antara lain pada industri alat game, yaitu pembuatan tongkat arkade. Tongkat ini digunakan untuk mengontrol permainan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, berikut penjelasan tentang pesawat sederhana, tentang tuas dan bidang miring. Nah, apabila adik-adik ada yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada ada yang ingin ditanyakan, kita buat kelompok menjadi masing-masing kelompok itu 6 orang. Nah, tugasnya itu yaitu adalah kita menggambar jenis-jenis tuas dan bidang miring. Nah, masing-masing itu 5. Nah, dari tugas apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah. Apabila sudah jelas, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Nah, sekian dari Bapak. Coba akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.